becak. Ada datang ini dia pikir itu karena dia kasih saya becak itu yang 1,5. Pikiran dia ini waktu panjang jadi tidak dapat uang banyak. Tapi setelah saya dapat uang 5.000 ribuan sekitar berapa lembar itu saya sembunyi. Dia bilang ala, dia kan teman dari Yahukimu. Dia bilang ala, ini kok kasih sembunyi uang ini. Aku periksa sudah ini. Yang ada dia marah sekali. Halo semuanya warga net yang kami cintai, apa kabar? Saya senang kali ini kita bisa berjumpa kembali bersama Bung Pai di sini, salah satu narasumber pemuda inspiratif dari Papua bagian selatan, yaitu Yahukimu. Betul. Bung, selamat bergabung. Selamat siang adik Tuan. Hormat. Luar biasa. Senang bertemu dengan adik. Saya senang juga, terima kasih. Siap. Hari ini luar biasa. Kesempatan yang sangat langka karena ini pertama kali juga langsung ketemu, langsung ajak podcast ini. Wah. Iya. Luar biasa. Harganya sangat luar biasa. Saya pikir langsung ketemu podcast itu satu hal yang memang tidak dibayangkan ya. Terima kasih. Luar biasa adik. Nah, Abang, karena saya pikir kita ini kan punya banyak cerita unik yang belum kita ceritakan kepada adik-adik generasi muda, yang sebenarnya hal baik yang kita lakukan itu harus menjadi satu tolak ukur atau yang memotivasi kita buat adik-adik dan generasi yang di bawahnya kita ini. Iya, betul. Karena waktu mungkin membatasi. Ya. Nah, jadi terima kasih Bung. Dalam kesempatan podcast ini kita akan kupas seputar apa yang sejak pertama kakak punya perjuangan di dunia pendidikan, biografi. Itu kita perlu cerita bersama nih. Siap. Nah, mungkin kakak dulu kakak asli dari mana? Yahukimu kan itu kan besar sekali katanya. Betul. Beberapa suku juga. Betul. Jadi baik, terima kasih. Ade Tabuni, salah satu pemuda gunung yang punya kreativitas. Siap, kakak. Ya, dengan modal apa seperti ini mungkin membangkitkan semangat pemuda yang lain. Siap. Dan saya apresiasi sebagai salah satu anak dari pegunungan yang pernah mengalami susah senang. Saya bersyukur dan apresiasi buat Ade Tabuni ya. Luar biasa, salah satu anak gunung yang punya kreativitas untuk bagaimana bisa memotivasi yang lain. Dan ini salah satu langkah maju yang harus kita perlu apresiasi. Terima kasih, Bung. Kedua terima kasih untuk penghargaan atas kesempatan ini dan bagaimana kita bisa bercerita tentang saat waktu kecil sampai dengan saat ini. Ya, pertama bersyukur sama Tuhan karena Tuhan kasih nafas untuk kita berbagi pengalaman. Iya, betul. Dan berbagi pengalaman ini kan langkah. Iya, betul. Dan ini proses yang kita jalani, proses yang kita alami, dan proses yang pernah kita lewati. Ya, betul. Dan proses-proses itu kan mempunyai masa kenangan-kenangan yang pernah kita lewati. Ya, betul, dan betul. Saya salah satu anak Yahukimu yang pernah menulis di beberapa surat kabar dan saat jurnalis berarti. Iya, jurnalis di media lokal di Jayapura sini saat kuliah. Dan saya selesai SD itu waktu tahun 92. 1 tahun saya tidak ada uang, jadi tinggal di kampung bantu orang tua. Dan teman seangkatan saya pergi kuliah lanjut SMP di Wamena. Ya. Nah, sorry Kak, potong suara. SD-nya di nama SD-nya? Saya SD di SD Impres Lilibal. Itu Lilibal di Yahukimu juga. distrik Kuikma, Kabupaten Yahukimu. Kurima atau? Ya, waktu itu distrik Kurima, sebelum ada pemekaran. Oke.
Jadi sebelum ada pemekaran kami ada di bawah distrik Kurima. Oke. Tahun 1993 Oke. saya 92 saya selesai SD. Ya. 93 saya masih di kampung karena tidak punya uang untuk lanjut SMP. Oke. Oke. Ya, itu. Oke. Ketika kakak tinggal di kampung, kakak rasa bagaimana? Ya, saya Putus asa. saya dendam dengan saya marah sama orang tua, sama kakak. Tanpa saya sadar kalau ekonomi orang tua kan lemah. Ya. Iya, tapi saat itu saya bagaimana berusaha untuk harus tahan diri dan menerima kenyataan Ya, betul. dengan mengakui keadaan orang tua. Setuju. Tapi puji Tuhan, selama saya di kampung, saya kumpul uang dengan bantu saya punya orang tua, saya bapak untuk angkut kayu gergaji. Oh. Kita angkut. Sama sorry Kak, potong suara. Saya di Wamena di bagian gunung itu juga biasa begitu. Betul, Reamit, Dari hutan Kimbim, turun. ya, betul. Jadi itu saya dibantu sama orang tua sampai dari kampung Wak Besi gitu bawa ke di pos Sobah. Yang pernah adik dengar tahun 89 pernah gempa bumi itu. Oke. Oh, di sana. Jadi kita bawa sana untuk bangun rumah misionaris Nona Suetrenier. Jadi kami angkut kayu di sana dibayar 2.000 rupiah. Loh, itu uang cukup itu untuk biaya? Ya, itu kami kumpul sampai dengan terkumpul hampir 10.000. 10.000. Dan Di zaman itu 10.000 besar sekali. 9 itu terjadi uangnya uang yang apa namanya? Uang merah itu. Oh. 100 rupiah yang merah dulu itu. Oke, Jadi iya, itu iya. dong kasih 2.000, ada yang 3.000 kan dihitung toh. Uang merah itu dikasih. Dibayarkan setelah kita angkut kayu ke sana. Iya. Dan uang itu saya kumpul juga kebetulan mama saya dia jualan, bawa sayur, kol, itu bawa ke pos, dia jualan baru kumpul-kumpul. Sampai uang terkumpul tahun 93 saya ke Wamena, lanjut di SMP Negeri 3 Megapura. Jadi saya tinggal di Wasaput, terus Wasaput ke SMP 3 Megapura. Itu jauh loh kakak. Jauh, Jauh sekali. hampir 3 kilo kan? 3 kilo. 3 kilo. Jadi saat pagi-pagi itu karena kita putar ke Walani di bawah kan jauh. Jadi pas kalau sudah terlambat kita lewat itu lompat pagar, kita menyeberang itu bukan. Kita Gantung, kan? bukan. Lapangan terbang. Oke. Oh iya. Tapi waktu itu kan satpamnya keras. Iya. Jaga keras. Jadi saat kami mau melintas pesawat landing dan kami pernah direndam di situ. Satpam suruh kami dapat hukum baru rendam di kot di situ. Aduh. Dengan seragam itu, seragam SMP. Karena kami putar ke bawah lagi di Walani sana jauh. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu kita lompat pagar bandara mau menyeberang begini pesawat masuk itu sudah polisi satpamnya orang Manado. Sekarang dia ada di mereka apa ya? Dia ada di bandara. Oke. Saat kemarin saya ketemu baru saya ini pernah kok kasih rendam saya. Baru saya kasih dia uang. Oke. Jadi kami sekolah di sana. Kami itu ada gabungan anak-anak teman-teman dari Pegunungan Bintang, dari Yahukimu, teman-teman dari suku Mek. Itu kami kompak sekali. Dari ada teman-teman dari Yali juga ada, Yali Ninia, teman-teman dari Holwon, dari Nalca, Epomek Kono. Itu kami kompak sekali dan kami saling mendukung. Ya. Sampai pernah saya punya teman itu pernah tulis surat izin atas nama saya. Jadi karena saya tidak masuk sekolah, teman ini ambil kertas, tulis surat baru wali kelas dia baca. Begini saya tidak masuk, baru tulisannya beda. Oke. Jadi ketahuan saya di guru baca surat izin.
Jadi memang teman ini luar biasa, teman namanya Toncen Nabial, anak Ibu Mek, dia sekarang ketua DPR, anggota DPR di Pegunungan Bintang, ketua PKS. Dan itu teman yang susah senang. Jadi saya punya teman-teman itu ada Besim Mirin, Luther Yando, Kores Yando, Nasman Mirin, Toncen Nabial, Frans Kapak. Pokoknya kita banyak sekali di SMP 3. Ya? Semua kita angkatan ini sudah sukses. Dan setelah sekolah, saat pulang itu, kita sisi baju di belakang sini, kita pakai baju lapis. Ya. Jadi sisi baju di belakang, semua buku semua masuk belakang, kita ambil itu, ranting pohon kasuar itu, kumpul, baru bawa jualan di pasar. Wah. Itu dapat 1.000, 2.000. Kalau syukur-syukur orang beli langsung di situ, tapi setelah beli, baru repotnya lagi disuruh antar ke rumahnya misalnya. Kalau mama-mama beli itu suruh antar ke Potikelek sana. Jalan kaki. Jalan kaki malam-malam. Itu kita bertahan. Demi untuk ya kita mau alas perut ini dengan apa? Kalau tidak kerja ya tidak makan. Jadi supaya dapat makan harus kita kerja begitu. Jadi untuk dapat 100 merah saja itu kita harus bertahan sampai dapat uang. Baru setelah antar ke sana, langsung ke situ beli. Dulu kan ada petatas masak di pasar Wamena Cibama, bukan Cibama tapi pasar lama Wamena. Iya betul. Itu malam-malam itu dong taruh petatas besar-besar itu ada yang 100, 200, yang besar itu 200. Yang 100 merah. Merah. Itu langsung kita beli. Kalau dapat uang lebih, kalau tidak ada jualan di situ kita tahan uangnya, baru kembali ke asrama. Bawa karton untuk kita bakar itu, bakar karton untuk ini kita rahu padan karena dingin toh. Setelah itu pagi jalan di perjalanan mama-mama dari Megapura bawa petatas masak pagi-pagi kan untuk jualan di pasar, kita beli di situ baru makan baru pergi sekolah. Kalau lebih kita bawa lagi untuk teman-teman dari Meg itu kebanyakan tinggal di Megapura dekat sekolah. Jadi kita bawa untuk mereka untuk kita makan sama-sama. Luar biasa. Begitu. Sampai selesai sekolah SMP di sana, saya kelas 1 menuju kelas 2. Dari kelas 2 menuju kelas 3 itu saya mulai bawa becak lagi. Oh iya betul. Iya. Zaman itu becak masih ada. Sampai sekarang masih ada. Becak kecil hari mami. Iya. Jadi kalau untuk supaya atur waktu di sekolah itu saya komunikasi dengan teman Toncen Nabial. Besok saya tidak masuk, saya narik becak kiri, kau bikin surat izin, kau masuk. Ada berapa kali ketahuannya di surat izin yang kelima. Iya. Itu yang tadi kakak cerita itu. Luar biasa sekali. Jadi setelah menuju kelas 3 kan sudah bawa becak. Jadi ya saat itu ada uang. Jadi ke sekolah saat istirahat beli itu ada KTU, Kepala Tata Usaha punya kios. Jadi kalau istirahat itu ajak teman-teman beli kue makan. Ya. Sampai kita pagi-pagi itu kalau mau bawa becak itu pagi-pagi jam 3 subuh itu keluar. Pergi antre di gudangnya becak di mana ini? Depan ini, lembaga. Lembaga Wamena itu. Iya, ada gedung besar itu dari Wesaput sampai pagi-pagi itu antre. Di situ dulu tuh orang mabuk banyak juga tapi ya kita berani saja. Jadi dari pinggir lapangan langsung ke sana baru jaga di situ. Karena kalau datang pagi jam 6.05 itu sudah becaknya sudah diambil. Jadi supaya kita kebagian langsung cepat datang, pegang becak langsung keluar. Jadi kita narik becak, hanya kewalahan kita itu kalau satu orang naik oke. Tapi kalau 2 orang naik itu setengah mati. Karena waktu itu kan panen masih kecil. Apalagi repot itu waktu kalau orang bilang naik ke Sinagma atau ke rumah sakit di bawah. Karena di bawah kan angin kurima kencang, jadi mau lawan angin ini setengah mati. Betul. Sampai pernah hasil terbalik Ibu Paniai 2. Itu baru bawa becak hari kedua. Waktu jalan Citra itu kompleks polisi. Pas ada mereka bilang
ada becak, baru saya rem, langsung mereka dua naik, disuruh antar ke kantor P&P, Ya. 11 sampai 2. Ya. Saya pikir ini kasih belok ini dengan tenaga dalam kah, saya balik begini langsung ikut becak, ikut balik lagi, sampai becak jatuh ibu, kepala satu ibu banting lagi, salah lagi ikut banting lagi situ. Wah. Jadi, ini dekat polisi, jadi saya panik langsung. Saya cepat-cepat kasih berdiri becak, begini ibu satu ini berdiri. Adekku bawa becak itu hati-hati tarik saya perut ini, baru saya ikut dia lagi. Aduh, itu saya panik. Itu cerita yang paling seru waktu kakak sekolah ya? Saat sekolah di mengadu nasib di Wamena. Luar biasa. Jadi orang kalau mau hidup di Wamena harus kerja keras. Betul. Dan salah satu caranya kita jadi Tukang becak. tukang becak atau pengamen di pasar. Pengamen dalam jual kayu bakar. Jual kayu bakar, juga bawa itu. Ibu-ibu belanja, kita pergi itu. Ibu saya pegang kah begitu. Ya, Jadi kita tidak ada malu di situ. Kalau malu kita tidak dapat makan. Jadi harus beranikan diri untuk bagaimana bisa dapat makan. Jadi kalau ibu-ibu polisi punya istri itu belanja, ibu saya pegang plastik kah, ibu saya pegang kah, ya sudah aku pegang. Sampai pernah satu kali saya pegang plastik, belanjaan bawa ke asrama polisi. Sampai di sana, dia kasih makan saya itu nasi yang sudah basi. Andre. Jadi pas saya makan, itu saya langsung muntah. Buset, sial sekali kakak. Jadi itu. Jadi ya terpaksa harus kita makan, karena mau alas perut ini dengan apa? Oke. Jadi usaha begitu yang kita harus lakukan. Itu pengalaman. Dan pernah masuk pembantu, tapi saya macam tidak cocok. Tidak bebas di dalam. Terikat terus, ditekan terus begitu. Tertekan, jadi pas situasi penyesuaian itu ya kita harus adaptasi dengan lingkungan toh. Yang paling tidak kita kerja keras untuk bagaimana bisa dapat makan. Jadi memang banyak kenangan di Wamena. Itu waktu SMP, SMA. SMP itu. SMA-nya kakak? SMA juga sama, jadi masih lanjut. SMA Saat negeri atau SMA Semu Kristen Wamena. SMA Kristen ya? Jadi saya sekolah dulu kelas 1 itu sekolahnya masih sewa gedung di SMP Negeri 2. Setelah itu, setelah punya gedung di home, kita pindah lagi di sana. Jadi sekolah siang. Jadi paginya ini saya manfaatkan untuk bawa becak. Oke. Tapi serep dengan teman-teman. Oke. Jadi pagi bawa becak, setelah dapat uang setoran, kasih serep ke teman lain untuk dia cari uang makan. Ya. Jadi kadang kalau teman yang jujur itu dia cari uang, dapat uang itu langsung hitung sama-sama. Tapi kalau ada tidak jujur itu, uang 10-20 itu dia sisip. Pernah saya juga sisip, orang kasih serep saya becak, ada 5.000 ribu, 1 daun punya masuk. Jadi sudah, dong kasih saya. Jadi uang ini saya sisip di celana dalam. Bahkan kasih ke ini, pemilik becak. Iya, jadi pas jam 6 sore, dia pas tunggu saya di pangkalan becak. Saya datang ini, dia pikir itu karena dia kasih saya becak itu yang 1/2. Pikiran dia ini waktu panjang, jadi tidak dapat uang banyak. Tapi setelah saya dapat uang 5.000 ribuan, sekitar berapa lembar itu saya sembunyi. Dia bilang, "Alah, dia kan teman dari Yakimu." Dia bilang, "Alah, ini kok kasih sembunyi uang ini. Aku periksa sudah ini. Yang ada dia marah sekali. Dia bisa tahu kakak begitu Bisa karena waktu itu kan sudah kelagatnya kan saya berubah. Oh, tidak seperti biasanya. Oh iya. Jadi dia langsung baca. Sikap agak. Jadi ya itulah. Okay. Tapi teman ini dia bilang, "Aduh, kok tidak jujur." Tapi hari berikut baru saya juga merasa berdosa, jadi saya bilang, "Aduh, kamu, saya minta maaf." Jadi, aduh, kacau sekali. Jadi teman dah memaafkan. Iya, betul. Kakak masih ingat namanya siapa? Iya, Amburak Sela itu. Nerah Hokoba. Oke, luar biasa. Jadi saya biar bagaimanapun orang itu saya sayang dia. Ya. Karena dia juga salah satu iya,
ya salah satu kontributor yang mendukung dalam studi saya. Ya. Kalau saya tidak dapat serep becak, saya tidak makan, saya tidak kumpul uang untuk bayar SPP. Uang ngosisto dulu. Iya. Jadi ya bersyukur teman ini punya kontribusi besar buat saya, dan sampai hari ini dia biasanya kan ada di bandara, jadi saya kemana saya ketemu dia, saya kasih uang. Ya karena Melalui dia kakak bisa dapat, iya, saya terbantu. Itu saat di Wamena, dan saat itu juga kami dibina di Pesat. Pesat itu pelayanan dari Pesat itu langsung guru-gurunya kan dari semua Kristen toh. Iya. Jadi kami dibina di situ kelas pemuridan. Ya. Setelah kita dibina, baru kita diberikan tugas lagi untuk membina yang lain lagi. Jadi kita dibina untuk membina yang lain. Jadi pas kelas pemuridan, setelah itu kita belajar kepemimpinan di situ. Pas setelah selesai SMA, ikut saat kelas 3 dari Uncen sini mereka kirim brosur toh. Brosur penerimaan jalur seleksi siswa berpotensi itu. Iya. SLSP itu. Seleksi lokal siswa berpotensi. Jadi karena saya punya nilai matematika di SMA-nya bagus, saya pilih jurusan matematika di Uncen, saya tembus. Jadi masuk tanpa tes. Jadi tahun 2000 saya masuk di Uncen, tapi sudah bagus. Hanya kesulitannya itu untuk daftar ulang. Oke. Daftar ulang itu, registrasi ulang itu 600.000. Saya bawa turun uang dari Wamena 300.000. Kakak saya ini bayar tiket itu 60.000. Pesawat Fokker, Trigana dulu itu, Fokker itu. Dulu. Jadi dia bayar itu, sampai saya cek di kampus dengan saya kakak nomor yang kedua, cek di kampus harus bayar uang 600.000, kurangnya 300.000. Saya bingung lagi, 300.000 nih. Pas kebetulan keponakan saya ini, Nana Pabol ini kakak perempuan punya anak, dia kasih ayam waktu saya ke kampung. Jadi saya ke kampung sebelum turun itu saya ke kampung. Jadi orang tua kasih uang 300, saya pakai itu datang. Jadi keponakan ini kasih saya ayam 1 ekor lagi, ayam jantan. Saya bawa itu turun, sampai tiba di dekat Hotel Tahara itu, saya si ayam ini di karton. Baru ayam terbang lagi. Kacau sekali. Kakak kejar nggak atau kakak Kejar sampai warga di situ bantu ini tangkap. Wah, luar biasa. Baru ayam itu bawa ke sana ke gubuk di pertigaan situ. Baru sudah pas ke kampus harus bayar uang sekian, kurang 300. Di sana mereka kumpul uang untuk kakak-kakak senior tuh. Kumpul uang untuk uang terkumpul 100 lebih. Masih kurang 100 lebih lagi. Sab kakak ini pergi cari kerjaan, dia bawa halaman, baru dia dapat uang, baru kita bayar SPP. Luar biasa. 600.000. Kakak namanya siapa? Michael Muhi, kakak yang nomor 2. Sekarang kerja di Kabak di bagian persidangan di Sekon Yaukimo. Luar biasa, luar biasa. Kakak punya guru favorit atau guru yang paling kakak senang waktu sekolah tuh? Kakak ada kata? Iya, kalau waktu SD itu Pak guru saya itu Asep Pabol. Kakak senang. Asep Pabol, dan dia mengajarnya memang disiplin. Kita tidak masuk atau kita terlambat, itu laki-laki pegang kayu, langsung babat, malas tahu. Oh, pukul gitu. Pukul. Iya. Dan dia didik kita itu memang orang bilang di ujung rotan ada emas, Ya, itu memang betul. Betul. Dia jaga kualitas dan dia itu orangnya disiplin waktu. Ya. Jadi kita terlambat sedikit, lonceng bunyi itu langsung masuk. Jadi harus disiplin. Itu guru SD Ya. Asep Pabol. Kalau guru SMP saya itu ada ada 2. Karolus Kiakoban. Ini dia mengajar sejarah, tapi orangnya keras juga. Ya. Dia tuh kalau terlambat sedikit itu langsung hantam. Jadi saat kita bolos sekolah, dia tuh pantau dari belakang. Pernah sampai di Molamas itu,
di itu jembatan kecil itu. Ya. Kita bolos baru karena bunyi motor, kita sembunyi di bawah. Laki-laki angkat batu besar baru lempar ke arah kita. Itu kalau kena itu sungguh hampir mati itu. Hari berikutnya pakai sekolah begini, laki-laki hantam kita dengan inti, willow. Bukan willow lagi, kayak dahan kasuari. Dia kasih patah, suruh ketua OSIS pergi ambil dahan kasuari. Begini dia bawa willow karena teman ketua OSIS ini teman baik saya. Jadi dia pikir itu tidak boleh pakai dahan kasuari, pakai kayu willow supaya dia tidak keras. Dia bawa kayu willow begini, Pak Guru bilang, bukan yang ini, kau pergi pakai yang willow itu, dia hantam ketua OSIS lagi. Dia emosi itu, dia kasih patah dahan kasuari yang ini. Oh sungguh adik, ini lampe ini petis di bawah ini merah. Merah. Hampir darah keluar. Itu hampir menangis itu, adik. Itu Pak Carlos Kiakoban dengan Martin Tebay, dengan David Kiai. Ya. Wah, itu memang Pak Guru yang keras. Jadi kakak favorit? Favorit mereka itu. Oke, kakak guru-guru yang Iya, guru-guru andalan itu. Kalau di kampus? kampus itu ada dua. John Waromi sekarang PR3 dengan Dr. Ida Huta Barat. Mereka ini yang saat saya maju skripsi, ada dosen penguji saya yang berusaha mau tolak judul skripsi saya. Baru saya punya hasil karya ini dilempar. Sampai Pak Jonathan bilang itu, dia angkat kursi baru mau lempar ke ibu ini. Baru Pak Jonathan bilang itu, saya masih ingat sampai hari ini, jangan ukur mereka kemampuan mereka saat ini. Tapi ukurlah mereka setelah mereka selesai kuliah, mereka seperti apa, kita ingat masa depan mereka. Betul. Karena mereka ini anak negeri, suatu saat mereka akan jadi tuan besar di negeri mereka sendiri. Setuju. Itu Pak John bilang. Pak Jonathan Waromi sekarang PR3 di Unsur. Oke. Jadi beliau bilang begitu. Luar biasa. Sampai skripsi saya itu, memang saat saya kuliah di FMI Pauncen, semester 1 sampai semester 4 ini saya punya nilai error semua. Error karena? Iya, karena kita dasarnya ini kan bukan ilmu sosial, ini kan ilmu pasti. Iya, betul. Kita dasarnya kurang. Karena waktu SMP kita banyak bolos, waktu SMA juga tidak banyak belajar baik. Saat jam matematika saya sering bolos. Oke. Pernah ibu guru mata pelajaran matematika menangis di SMP. Ibu Nanik Sukaning tes, menangis karena saya bolos lewat jendela. Nah, ibu ini marah, ibu menangis. Dan memang saya tidak suka dengan pelajaran matematika. Tapi akhirnya saat saya pilih jurusan itu dari SMA, memang lolos juga. Jadi tembus di Unsur tanpa tes. Luar biasa. Begitu. Sampai saya sekolah, kuliah ya. Ya. Kuliah saya bayar sendiri, SPP 300. Mau 300.000 nih. Mau cari 300.000 nih setengah mati. Di Jayapura. Ukurannya. Jayapura. Iya, betul. SPP di Unsur kan waktu itu 300.000. Mau dapat 300.000 ini setengah mati. Iya, betul. Jadi pas kebetulan kakak laki-laki Papa Ade punya anak ini, dia karyawan Kaharu, dia dapat uang, dia belikan saya motor. Iya. Motor Shogun. Iya. Kalau Shogun itu orang teman Sorong itu saya panggil dia Shogun. Shogun itu Sorong gunung gitu tuh. Iya. Jadi dia belikan saya motor. Pas itu saya pakai ojek. Pernah saya angkat orang setan kah? Yuk. Penunggu di jalan saya angkat. Dalam perjalanan dia bilang, dia telepon, baru dia bilang, saya baru keluar dari kuburan 2 hari yang lalu. Ini saya keringat semua. Dan suruh dari jalan baru itu suruh antar ke kuburan. Kita Paku Tawar, dia kasih saya uang 100 lagi. Saya tidak mau, kasih uang lagi. Dia beli minum lagi, kasih lagi. Saya bilang saya tolak semua. Wih. Ini tanda jadi kalau adik tidak percaya, kau antar saya sampai kuburan. Dia kasih saya uang 200. Oke, sudah, kalau kau takut naik sampai di sini sudah begitu. Jadi uang 200 saya tadi. Wah. Kok bisa? Bisa adik. Jadi pas di kios, pas dia beli minum, setelah dia kasih uang baru dia langsung hilang.
Kakak ambil uangnya? Saya ambil uangnya, jadi saya tidak pakai uang, saya taruh di, pas waktu itu kami tinggal di Organda, saya taruh uang di kamar. Tapi uangnya masih ada. 1 minggu masih ada, jadi uang kita pakai. Begitu. Setan kasih uang. Tidak masuk akal. Nyata ya. Itu kasih uang. Luar biasa. Jadi saya sambil ini, baru pas kebetulan ada senior saya, Matius Subulim almarhum. Dia jurnalis sana Gunung Pertama, dan dia juga salah satu ketua partai, orang pertama dari Gunung itu dia, Matius Subulim. Kuliah pernah ojek, itu hanya untuk dapat 300.000 saja. Untuk biaya kuliah. Biaya kuliah itu, jadi dapat 50, 40 begitu, 20-nya simpan. Iya. Simpan sampai terkumpul 300, baru 6 bulan lewat kan bayar SPP tuh, bayar. Jadi saya SPP ini saya bayar sendiri selama saya kuliah ini. Wah, luar biasa. Dan harus dengan kerja keras. Harus ojek lagi. Ojek itu pernah kita babat-babat orang punya halaman. Oke. Pernah saya kejar orang yang punya tanah di Megawaina. Megawaina itu ada lahan kosong, orang Manado punya. Jadi karena rumput tinggi, saya minta dia kerja. Jadi karena kebetulan Om satu ini dia jaga kantor Fokker dulu, Fokker LSM dulu. Ya. Jadi samping tetangga di sebelah ini punya tanah di itu yang lokasi berdirinya toko Mega ini. Ya. Karena rumput tinggi, saya minta kerja sama dia pagi-pagi. Dia bilang, oke, ini ada parang, kau kerja. Dari pagi sampai siang itu saya kerja. Saya capek, pas di situ ada pohon pisang, jadi saya las daun pisang baru tidur. Karena saya capek. Jadi laki-laki yang punya lokasi ini tidak bawa makanan. Jadi pas sudah jam 1 lewat, saya sudah lapar sekali, baru dia datang lagi. Saat saya lapar, saya langsung lemas, jadi saya langsung tidur. Begini yang punya ini, lokasi ini datang ini. Dia pikir saya kerja, ini saya tidur. Dia marah-marah. Kok tadi paksa minta kerja, saya kasih ini, suruh kerja, kok tidak kerja ini. Kok tidak kuat itu, jangan kau minta ini. Saya karena lapar, baru tensi naik. Saat dia bicara begitu, saya tensi naik. Saya pakai parang itu, kok bicara apa? Harus saya kejar dia. Aduh, baru dia bilang, aduh anak minta maaf, saya salah. Baru dia bilang, karena ini tetangga ini. Aduh, saya lagi tidak kontrol emosi. Kalau dia bawa makanan lagi, kasih makan, saya kerja lagi. Nah itu di situ, Megawaina itu. Ya. Jadi ya itu sudah, waktu dulu. Dan sambil setelah itu, setelah ojek pas semester ke atas itu sudah. Kita berhenti pas kebetulan tadi ya, media sudah terbentuk media yang namanya Jadi jurnalis tuh ya? Cari jurnalis, Deteksi Pos Papua. Oke. Didirikan oleh Abang Matius Subulim almarhum, Simon Bab, sekarang dia ada kerja di Poda Pos di Kerom. Ya. Ada Alvin Nasarudin. Jadi kami di Kembleng di situ, disuruh dilepas untuk cari berita sendiri, bawa naik, kita ketik, baru ajarkan lagi cara menulisnya begini. Kita kasih duduk di samping, baru ini cara tulisnya begini, cara gitu. Jadi kita memang susah dulu. Jadi karena tertantang, saya tidak bisa mengetik baik, ya saya sisipkan uang 5.000 untuk harus masuk rental. Rental itu Danikom. Danikom itu di belakang Citra, itu langsung sponsor dari LPMAK. Hari dikelola oleh ada LPMAK itu lembaga apa? lembaga masyarakat Amuk, lembaga pendidikan Amuk Kamoro itu. Oke. Itu karena teman-teman dari suku Dani juga kan masuk. Iya, betul. Jadi itu dikelola di situ. Dan namanya siapa ya? Saya lupa. Dia yang kelola. Jadi siapkan fasilitas komputer semua di situ. Jadi karena saya ingin tahu, karena di situ juga dibuka untuk umum, untuk orang rental. Iya. Jadi pertama saya datang ini. Saya datang bayar 5.000. Dulu pakai disket.
Jadi pelajar itu harus diwajibkan bawa disket, Iya. bukan flash atau bukan hard disk. Iya. Bawa disket. Jadi disket kasih masuk, baru saya langsung pelajar ketik ini. Jadi pertama ini kursor ini tidak jalan. Karena tidak jalan, saya goyang-goyang tidak bisa. Saya langsung angkat naik begini kursornya. Baru ini yang jaga rental ini dia perhatikan saya. Karena maka jauh kah? Dia perhatikan baru. Dia bilang, saya angkat begini, dia bilang, adik bukan begitu. Ini ku bawa tangan begini, nanti pegang kursornya dia begini. Maaf ya. Dia ini begini, dia arahkan begini, naik begini, dia arahkan begitu. Jadi saya malu lagi. Oke. Jadi pas belum waktu habis, saya langsung kasih tinggal mau jalan. Tapi saya tertantang, jadi saya mau ingin tahu, harus sisihkan uang 5.000 untuk saya bayar rental. Sampai Om Mati sebelum ini dia siapkan PC satu komputer, dia langsung taruh di rumah, jadi langsung kita pelajar di situ. Sampai ya bisa operasi komputer sampai sekarang. Luar biasa. Bung, setelah Bung selesai wisuda itu tahun berapa, Bung? Ya karena saya terlambat wisuda karena ada berapa kali saya ber-SP, tapi tidak bisa malu masuk menyesuaikan dengan adik-adik tingkat. Oke. Jadi karena malu, saya ber-SPP saja baru kasih tinggal. Jadi karena sudah semester di atas, tapi harus ambil mata kuliah di bawah lagi. Dan itu mata kuliah di bawah berarti menyesuaikan dengan adik-adik tingkat. Kalau adik tingkat masuk berarti dosen bilang itu kampung tua. Jadi malu, terganggu. Iya. Psikologi terganggu, ya terpaksa di empat semester itu saya bayar SPP tapi tidak kuliah. Ya karena saya bayar sendiri, jadi ya saya bilang tidak apa-apa. SPP kan saya bayar sendiri begitu, tidak ada orang bantu saya. Tapi yang berkontribusi buat saya itu Pak John Waromi. Karena nilai saya itu sudah hancur-hancur, Pak John Waromi ini dia sediakan ruang dosen itu di aula FINPRA itu, dia siapkan itu di situ langsung kunci. Saya malas tahu kau punya tugas ini selesai sampai kau pulang. Gitu. Jadi yang berkontribusi buat saya pendidikan itu Pak John Waromi. Salah satu orang yang berkontribusi langsung, dan dia semua anak-anak Papua yang nilainya hancur-hancur itu dia kumpulkan semua, baru beliau arahkan. Ini begini, ini begini, ini begini. Kau harus kuliah ini, kalau kasih tugas langsung selesai, begitu. Jadi Pak Jonathan, Pak Samuel Renyan almarhum, Ibu Ida Huta Barat, ya itu mereka yang peduli anak-anak Papua. Selesai, baru tahun 2009 saya pulang kampung. Tes KPU. Ya. KPU Yaukimo, saya salah satu lolos 10 besar. Wow. Dan menuju 5 besar, harus menunggu sampai usia saya 30 tahun. Itu pada saat kakak tes itu kakak usia berapa? Saya usia 29 tahun 11 bulan. Iya. Jadi tanggal saat di jasa itu, tahun kelahiran saya itu tanggal 7 bulan Agustus 1980. Jadi setelah seleksi semua, pengumuman 5 besar itu harus tanggal 7. Tapi karena saya tanggal 7 itu saya masih 29 tahun. Jadi tanggal 9 baru pengumuman, timsel pengumuman, dan saya salah satu dari 5 orang komisioner untuk mengganti itu komisioner sebelumnya, karena waktu itu diberhentikan karena sistem noken itu. 2009 itu sistem noken yang dipersoalkan oleh caleg yang merasa dirugikan. Akhirnya komisionernya diberhentikan dan harus seleksi ulang. Jadi kita masuk PAW untuk 2013. Jadi saya salah satu dari 5 orang itu. Sampai 2013, setelah itu 2013, 2016, saya terpilih sebagai Ketua KNP Yaukimo. Iya. Ketua KNP Yaukimo. Dan saat itu
saat kepemimpinan kami itu dikenal kepengurusan apa? Kepengurusan tukang angkat sampah. Ya. Jadi kami KNPI itu jaga kebersihan kota DKI. Ya. Jadi dong mau bilang apa terserah. Tapi kita anak daerah, kita punya distrik ini harus bersih. Ibu kota DKI kan ibu kota distrik. Jadi sepanjang jalan itu KNPI kendalikan. Jadi keindahan kota di Yahukumo terjaga. Dan Ones waktu itu Ones Bupati dan beliau backup kita betul-betul. Ya. Jadi saat kepemimpinan kami itu pemerintah Pak Ones bantu kantor permanen, kantor KNPI permanen, ada mobil operasional, dukungan dana full. Jadi kegiatan jalan. Jadi di saat pemerintah kasih uang, kita rapatkan, baru yang buat program itu wakil-wakil ketua. Ya. Wakil-wakil ketua mereka buat program, ajukan RAP ke pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara. Kita rasionalkan anggaran, baru berdasarkan anggaran itu kita kasih keluar uang. Jadi serahkan uang ke panitia dengan SK, baru kasih tahu uang senilai ini kamu pakai, laporan juga sesuai dengan jumlah uang keluar. Jadi uang kamu pakai selesai kegiatan 3 hari lewat langsung laporan masuk. Jadi tidak menyulitkan pengurus. Ya, betul. Mereka yang kerja, mereka yang buat laporan, kasih masuk ke pengurus, kita rekap, baru laporkan ke pemerintah. Ya. Jadi kita beri kepercayaan kepada pemuda yang lain untuk berpartisipasi. Betul, betul. Berpartisipasi dalam membangun pemuda Yahukumo. Dan itu bagus. Jadi kita beri kepercayaan kepada pemuda yang lain. Betul. Jadi ya, kepengurusan kami kemarin bagus. Kami hanya gagal di saat melaksanakan musda. Rapim kita sudah sukses. Waktu itu almarhum Bupati Abak Busuk, beliau datang, Rapim dia buka. Kita sudah sepakat semua dalam Rapim itu menentukan waktu pelaksanaan, tema, subtema, jadwal, peserta, dan hari tanggal pelaksanaan. Tapi memang saya waktu itu dipersulit karena banyak kepentingan. Karena saya juga ingin maju periode kedua. Ini semua sehingga ya banyak yang manuver. Sampai kita tidak gagal melaksanakan musda. Ya. Uang sudah siap, panitia sudah terbentuk, kita siap melaksanakan, tapi ada kepentingan manuver, akhirnya sudah. Musda tidak jalankan sampai pengurus KNP provinsi turunkan karetekers hampir 3 kali, 4 kali. Tahun 2019 kan 18 baru kemarin ada terbentuk ke KNP definitif sampai dengan hari ini berjalan. Dan itu kegagalan saya juga bisa, tapi saya pikir ya kita ikut mekanisme. Ya, betul. Tapi karena waktu itu pengurus provinsi bilang kami harus fasilitas ini, saya bilang tidak. Kalau mau ajar pemuda Yahukumo dengan konsep begini itu salah. Kami orang gunung itu tahu budaya, kerja baru makan. Iya, betul. Kamu fasilitasi, berarti kamu datang sukseskan kegiatan musda, saat pulang itu pasti kita akan fasilitasi. Ya, Tapi sebelum kamu ke sana minta ini, minta kontribusi ini, saya bilang minta maaf. betul. Kalau mengedepankan uang saya angkat tangan. Akhirnya musda tidak jalan. Banyak karakter KNP versi ini turun sampai 3-4 kali itu. Sampai musda tidak jalan. Dan itu bisa kegagalan saya juga bisa juga, tapi itu pengalaman. Organisasi. Dan saya berharap kalau di wadah KNP jangan kita kedepankan uang. Ya. Jangan kita mau KNP itu tidak harus selalu dengan uang. Ya. Kalau selalu dengan uang nanti susah. Susah berkembang organisasi. Susah berkembang dan pemuda tidak nampak dalam mengisi pembangunan. Ya. Jadi ya lebih bagus kalau kegiatan sukses kita jalan apa adanya. Ya, luar biasa. Kakak sekarang kakak
kerja di mana? Masih di Hokimo atau sudah pindah? Setelah berhenti dari KNP, saya ikut seleksi 14 kursi Yatta Otsus. Saya salah satu yang lolos berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan jatah. 20 besar. Tapi karena ada teman lain yang manuver, akhirnya saat kami menuju 14 orang besar itu, kami diganti oleh orang, nama saya diganti oleh nama lain. Dan kami sudah upaya di pengadilan. Sampai manuver Jakarta, Menko Polhukam, Mabes kami sudah menyurat. Sampai tertunda berapa tahun itu. Baru kemarin terbentuk lagi itu. Nah, saya salah satu yang dikorbankan waktu itu. Kalau sesuai kemampuan ya kami bisa bersaing. Tapi ya karena kepentingan akhirnya sudah. Sampai yang jadi pengacara kami itu kakak Gustaf Kawer. Dia jadi pengacara kami. Dan kami berapa orang. Ada juga beliau yang meninggal. Wop itu, Pak itu Wop itu. Beliau itu Ibu Penitina Koya. Kakak Letinus Sikwa yang almarhum kemarin, adik Lepo Siri, kita itu sudah yang dikorbankan, diganti karena kepentingan. Dan itu menurut penguasa itu membalas jasa-jasa yang memperjuangkan Gubernur KKLE Jilid 2. Dan saya bilang kalau mau berjasa, saya ini salah satu yang berkontribusi buat nama besar Kos NMB itu. Nah, tapi tidak apa-apa, itu beliau punya urusan dan itu perjuangan saya sampai situ. Tapi dengan dalam posisi ini kami diajarkan bagaimana kita berjuang. Betul. Berjuang dan jalur-jalur apa yang harus kita lalui ya kami sedikit paham. Nah, memang politik tapi ya kita juga diajarkan untuk bagaimana orang bisa mendapatkan keadilan. Dan sampai waktu itu Pak Rektor Uncen, Pak Apollo Sapandwani, dia waktu itu ketua Pansel. Dan beliau pernah sampaikan minta maaf ke saya waktu ketemu di pengadilan. Beliau bilang, adik punya pengalaman bagus, adik punya kemampuan bagus. Tapi karena penguasa punya kemauan, sehingga nama kamu harus diganti. Tapi saya bilang, kakak itu seorang dosen. Tapi hasil karya kakak itu diintervensi oleh penguasa itu dipertanyakan. Saya pernah bilang begitu. Dan itu perjuangan. Tapi itu tantangan. Jadi setelah dari situ kembali saya dipanggil oleh Pak Kostan. Waktu itu beliau jadi bupati. Saya diminta ke Pegunungan Bintang untuk backup beliau kembali menulis lagi. Jadi saya backup menulis di majalah Dimonim, majalah milik Pemda, tapi kontributor juga untuk Cendrawasih Pos. Jadi saya membantu beliau dari 2017, 18, 2 tahun. 2018 ikut seleksi KPU, saya salah satu dari 5 orang yang lolos. Dan tanggal 23 Desember dilantik Jakarta, Malam Kudus dalam pesawat. Malam Kudus dalam pesawat, tiba di Jayapura. Sampai tanggal 25 itu saya cari gereja mau ibadah di mana karena tibanya siang. Desember. Dan setelah ini setelah pulang kami ke Pegunungan Bintang, kami laksanakan tahapan, kami 2 kali pemilu. Menurut peta Badan Intelijen Negara, Pegunungan Bintang adalah salah satu daerah merah dan bisa terjadi konflik horizontal dalam pemilu. Tapi puji Tuhan, saya karena ada sedikit pengalaman saat di DKI, di Yahukimo, yang bisa bikin masalah itu di mana saya sudah petakan. Jadi dengan pertolongan Tuhan, pemilu legislatif 2019, pilkada 2020 berjalan aman, lancar, terkendali. Wah, luar biasa, itu apresiasi. Jadi ya terima kasih, itu semua karena doa. Jadi saat pemilu saya panggil tua-tua dari kampung turun, langsung datang doa di kantor KPU. Nah, salah satu kesan yang saya ambil dari orang tua adalah
Mereka bilang selama 18 tahun kabupaten ini berdiri, tapi kami tidak pernah masuk di kantor mewah begini. Hanya anak ketua yang panggil kita datang doa sini. Begitu. Wah, Itu mereka taruh doa situ. Baru orang-orang bilang, ini kantor KPU ini kami mimpi begini. Kami bilang, saya tidak percaya yang bagian begitu. Saya hanya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan kendalikan itu semua, dan strategi iblis, kamu mimpi apa itu, saya tidak percaya. Iya. Saya hanya percaya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Iya. Saja. Jadi semua jalan aman. Semua jalan aman. Luar biasa. Semua jalan aman. Tidak pernah demo di kantor KPU. Jadi ada kesan bahwa tahapan pemilu di Kabupaten Gunung Bintang seolah-olah itu KPU laksanakan tahapan di gereja, bukan di kantor KPU. Wah, luar biasa. Karena jalan aman. Oke. Jadi Luar biasa. puji Tuhan, semua jalan karena kasih penyertaan Tuhan. Ya, intinya itu kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Luar biasa. Dan dalam pengabdian kita itu niat kita harus tulus. Iya, betul. Jangan karena motivasi duit, jangan karena ini, itu nanti susah. Betul. Jadi kerja itu tulus untuk pengabdian demi daerah, dan kita ini kan orang yang terproses dari kampus, Iya. orang yang terproses dari organisasi. Iya. Dan jangan karena kita jadi pemicu untuk buat konflik. Betul. Tidak boleh. Kita ini orang terproses, orang terpelajar. Kita ada di kampung untuk bagaimana kita selesaikan masalah. Iya. Betul. Tidak memicu masalah. Dan itu. Dan berharap dalam tahapan pemilu 2024 nanti, kita sedang jalankan tahapan, bisa berjalan dengan baik, lancar, dan aman terkendali. Itu harapannya ya. Harapan, karena politik pemilu legislatif ini kan ibarat orang gunung ini kan berkebun ya. Iya. Kalau kebun ini dikelola baik, dijaga baik, baru hasilnya kasih makan orang-orang yang di sekitar itu, berarti lahan berikutnya juga kau akan panen, dan Iya. kau dapat makan juga dari lahan itu. Iya. Tuh. Tapi kalau logikanya kau panen di situ, tapi kasih makan di tempat lain, Iya. baru hidupnya tempat lain, Iya. nanti hari hanya baru kau datang, jangan sampai kau punya lahan kebun itu dikuasai oleh Orang lain. babi liar, Iya. itu babi hutan. Betul. Kalau babi hutan kuasai kebun, pasti kau gagal panen nanti. Betul. Betul. Begitu. Itu. Jadi kalau kau gagal panen, jangan salahkan siapapun, tapi salahkan dirimu sendiri. Iya. Iya kan? Benar. Benar. Begitu. Masa depan itu kan ditentukan oleh diri sendiri. Betul. Betul. Apa yang kau kerja hari ini, apa yang kau investasi hari ini, dan dengan siapa kau makan. Iya. Orang gunung kan begitu. Betul. Jadi kalau kau makan sendiri, kau investasinya di kota-kota besar, kau tidak pernah ingat masyarakat, berarti jangan punya ambisi ke depan, saya begini, jangan dulu. Betul. Betul. Karena kau punya ambisi besar, tapi kau punya kelakuan begini, jangan sampai hasil tidak seperti yang kau pikirkan. Betul. Betul. Ini berarti kau bisa pemicu di situ. Betul. Betul. Nah, lebih bagus realistis saja. Ya. Sesuaikan dengan lingkungan. Ya, sesuaikan dengan lingkungan, ukur diri. Ya. Dan kesadaran diri itu penting saya pikir. Betul. Ya tuh, kalau misalnya saya ini juga termasuk salah satu pejabat gunung yang berkontribusi buat PAD Kota Jayapura. Luar Iya kan? biasa. Ya. Kalau misalnya saya punya rumah di sini, Ya. punya mobil, punya motor, punya tarif listrik, betul kan tuh? Iya. Berarti ini PAD-nya kan masuk di mana? Iya, betul. Jadi uang itu dari gunung, ya kita kontribusi di sini. Iya. Itu masuk akal, masuk akal. Iya tuh. Iya. Jadi kalau saya kemarin tuh berapa kali saya tantang. Coba kalau anak mahasiswa ini daripada kamu jadi penggiat sosial baru kritik-kritik orang, lebih bagus buat kajian. Iya. Salah satunya buat skripsi Iya. tentang kontribusi PAD Gunung terhadap kontribusi Kabupaten Gunung terhadap PAD Kota Kabupaten Jayapura. Nah, itu kita bisa tahu dari marga. Iya. Iya toh, dari marga saja orang gunung semua. Dia punya rumah di mana? Dia punya mobil berapa? Dia punya motor berapa? Iya. Dia punya usaha berapa? PAD ini langsung ke mana?
langsung ke sini tuh. Ya, pendapatan daerah, ya betul. Jadi ya itu. Oke, luar biasa. Saya dengar juga kakak dapat penghargaan. Itu ceritanya bagaimana? Ya, karena saya punya tahun 2020 itu ada akun media sosial namanya Sahabat Telem. Setiap aktivitas saya itu di-upload di media. Dan itu sudah terpantau oleh media nasional yang namanya Media Magazine ya. Ya. Dan tanggal 29 kemarin kita diberi penghargaan salah satu figur yang menginspirasi yang lain begitu. Ya, betul. Termasuk kita juga sebarkan di media itu, sebarkan Ya. postingan stiker-stiker yang sifatnya mengajak. Ya. Sifatnya mengajak pemuda untuk bagaimana bisa berkontribusi dalam mengisi pembangunan. Ya. Jadi kebanyakan kan karena media ini kan sudah memanjakan kita. Ya. Jadi kita juga bisa membuat konflik melalui media, tapi melalui media ini juga bisa bermanfaat untuk membangun yang lain. Ya, betul. Dan kebanyakan kita anak Papua ini kan lebih banyak jadi penggiat media sosial dan lebih banyak kritik. Iya, betul. Kritik pemerintah, kritik teman, kritik kepala kampung, kritik kepala distrik. Jadi sebenarnya kita tidak sadar kalau Facebook ini membodohi kita. Betul. Betul. Kan di beranda Facebook bilang kan sudah bilang tuh. Ya. Apa yang Anda pikirkan? Saat kau marah-marah jangan kau buka Facebook. Ya. Iya kan? Ya. Apa yang Anda pikirkan tuh? Ya. Jadi ini saya pikirkan begitu. Jawabannya kan kau posting. Kau tulis baru kau posting. Ya, betul. Nah, jadi harap supaya generasi muda Papua, apalagi adik-adik dari gunung, Ya. kalau saat lagi emosi, jangan kau posting status di Facebook. Ya, betul. Karena apa yang Anda pikirkan, kau akan tuangkan di Facebook. Jadi jangan gunakan Facebook. Jangan gunakan Facebook saat kau marah-marah. Oke, kakak mungkin bisa kasih satu kunci buat anak-anak muda ini agar mencapai pendidikan dengan baik. Apa tips-tips apa saja yang kakak mau kasih buat pemuda Papua? Ya, tips itu sederhana saja. Ya. Tidak usah jadi kelompok yang pemberontak. Dan kita juga harus menghindari generasi yang penggiat sosial. Untuk kita kumpul-kumpul, kita saling sindir, saling menjatuhkan di media sosial. Sebenarnya itu kan menunjukkan kebodohan kita di media sosial. Ya. Karena untuk itu waktu yang ada kita gunakan untuk mengisi pembangunan. Ya. Dan kita sarjana baru jadi penggiat sosial, itu seharusnya kita malu. Jadi kalau sudah sarjana pulang kampung bangun masyarakat. Ya. Iya kan? Kepala kampung sekarang itu kelola uang besar. Ya. Dia dasar pendidikannya apa? Sampai buta huruf juga dia kepala kampung. Ya. Kepala kampung tapi kelola uang jumlahnya miliaran. Dia tidak mampu dari sisi pendidikan, tapi mahasiswa tidak sadar baru kritik kepala kampung. Iya, betul. Seharusnya kita yang ke kampung kasih pendampingan, baru ajar mereka untuk menggunakan uang ini, Ya, betul. supaya uangnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan. Generasi muda Papua itu kita harus menghindari perkumpulan di kelompok-kelompok yang menjatuhkan yang lain. Saya itu orangnya tidak mau berdebat, saya tidak mau untuk menjatuhkan yang lain, saya tidak pernah begitu. Maksudnya saya tidak mau, karena kita ini manusia, Ya. tidak sempurna. Karena kita kan bukan pencipta, tuh. Kita kan ciptaan. Ciptaan ini tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Kesempurnaan milik Tuhan. Yang penting kita konsisten apa yang kita bisa lakukan, dan kita percaya diri, dan
jangan pernah takut untuk mencoba. Ya. Karena pekerjaan terberat di dunia adalah memulai. Ya, betul. Kalau Anda memulai sesuatu, itu adalah langkah keberhasilan Anda. Wah, Kalau Anda mau sukses, harus berani maju. ya. Kerja keras. Kerja keras, konsisten, jaga kepercayaan orang lain. Begitu. Dan terakhir, yang pertama adalah, kalau kerja, jangan motivasinya duit. Ya, setuju. Wow. Terima kasih. Terima kasih, saya pikir Luar hormat. biasa. Saya berharap Bung terus menginspirasi bangsa yang besar ini dan menjadi berkat buat generasi dari selatan. Siap, terima kasih. Besarnya di Papua, lebih besarnya lagi Indonesia besar ini. Siap, terima kasih. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat warganet yang sedang menonton kita punya bincang santai bersama Bung Moi. Ya, siap. Mungkin kiranya sampai di sini dulu. Sampai jumpa buat sahabat-sahabat yang lain. Nanti kita akan ketemu lagi di Iya, podcast lain berikutnya. waktu, iya. Iya. Terima kasih banyak. Shalom. Tuhan berkati. Luar biasa. Nah, sayang. Hormat, ya. Balikin.